Nah, yang sudah kita pelajari, ya ini sambil katakanlah mengulang yang dulu, itu rukun-rukun sholat. Itu ada 14 jumlah rukun sholat. Dan rukun ini tidak boleh tidak kita harus penuhi tatkala kita melaksanakan perbuatan sholat. Kalau tadi syaratnya sebelum sholat, rukunnya adalah di saat sholat itu ya kita harus lakukan. Jadi nanti di sini saya sambung dengan juga sunnah ya, mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang pertama adalah berdiri jika mampu. Ya, ini berdiri itu rukun. Jadi kita sholat sambil duduk tidak sah kalau kita mampu berdiri untuk sholat fardu. Sedangkan untuk sholat sunnah kita boleh dengan duduk meskipun kita mampu berdiri. Jadi umpamanya ya ibu-ibu yang sudah agak berat itu berdiri umpamanya. Jadi ya bisa tapi berdiri rotok yud-yud atau bagaimana, maka langsung aja sholat duduk untuk sholat sunnah. Tapi untuk sholat fardu berdiri khususnya di saat takbiratul ihram. Tetapi kalau ini sudah susah setelah ini, ya duduk setelah takbiratul ihram, kemudian duduk membaca iftitah dan seterusnya itu sambil duduk. Jadi berdiri itu rukun, harus dikerjakan berdiri sholat itu kalau mampu. Yang kedua, takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu takbir yang memasuki sholat. Takbir pertama kali yang dikerjakan tatkala kita masuk ke dalam sholat. Ya. Takbirnya dengan lafal Allahu Akbar. Tidak boleh lafal yang lain. Dan harus benar mengucapkan Allahu Akbar kalau bisa. Kalau orang itu tidak bisa, namanya tidak bisa. Allah Ta'ala berfirman, La yukallifullahu nafsan ila usaha. Tidak akan Allah membebani orang kecuali sak mampunya. Jadi pada saat takbiratul ihram itu Allahu Akbar, sedangkan mengangkat tangan setentang dengan bahu dan setentang dengan daun telinga, ini hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Ya wajib itu sunnah mu'akadah. Karena di antara ulama ada yang sunnah mu'akadah itu dianggap wajib. Ya, seperti itu. Bedanya wajib dengan rukun. Kalau rukun itu ketinggalan baik lupa maupun sengaja maka batal sholatnya. Kalau wajib itu karena sunnah mu'akadah, kalau ketinggalan itu karena lupa diganti dengan sujud sahwi, namun tidak boleh kita sengaja meninggalkannya. Kita lanjut. Jadi takbiratul Allahu Akbar ini sunnah. Allahu Akbar menentangkan tangan kanan di atas tangan kiri, lurus ibu jarinya ini ke sini, kemudian ditaruh di atas dada, ya, dada di sini. Bukan tidak di atas perut, satu di atas dada, ya. Kemudian setelah takbiratul ihram, ya, sunnahnya itu kemudian membaca doa iftitah itu sunnah, ya, ada yang mengatakan wajib, sunnah mu'akkadah wajib itu dia. Tapi seandainya tidak membaca doa iftitah juga sholatnya sah, ya. Doa iftitah itu macam-macam, kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asilah bisa, atau ya dengan iftitah yang lain. Apa? Wajahtu wajhiya lillati fatara samawati wal arda hanifan muslim dan seterusnya. Seperti dulu pernah kita kalau kecil itu digabung dengan kabira walhamdulillah, ini wajahtu itu digabung jadi satu. Yang benar adalah salah satu saja, ya. Kabira walhamdulillah katsira wa subhanal bukrata wa asilah sudah itu selesai, kemudian membaca suratul Fatihah, ya. Kabirah tadi iftitah tadi hukumnya sunnah, sedangkan membaca suratul Fatihah hukumnya adalah rukun fardu, ya, fardu atau rukun, fardunya sholat. Jadi kalau nggak membaca Al-Fatihah tidak sah bagi, ya, satu bagi imam yang mengimami sholat, nggak sah kalau nggak baca suratul Fatihah. Yang kedua bagi orang yang sholat sendirian, kalau tidak membacakan surat Al-Fatihah, tidak sah.
Namun bagi yang berjamaah dan mendengar bacaan imam, maka tidak dianjurkan untuk membaca suratul Fatihah ya. Tetapi kalau tatkala dia tidak mendengar bacaan imam, maka tetap dia wajib membaca suratul Fatihah ya, karena surat Fatihah itu adalah termasuk rukun ya. La sholata ila bi umil Quran, tidak ada sholat kecuali dengan membaca umul Quran ya. Jadi yaitu suratul Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini juga kita baca harus benar. Oleh karena itu sebelum kita belajar yang lain ya, belajar misalnya baca Quran tartil, Al-Fatihahnya juga harus tartil dulu. Ya, karena kalau Al-Fatihahnya itu nanti tidak benar, maghdubi alaihim ya misalnya gitu, ya kan jadi kacau apalagi jadi imam ya. Maka harus belajar dengan belajar yang benar ya. Kemudian rukun yang keempat adalah rukuk ya, dengan membaca Allahu Akbar rukuk. Tapi Allahu Akbar tadi membaca tadi pergantian dari berdiri kemudian rukuk itu dengan membaca takbir. Bacaan takbir itu namanya wajib atau sunnah muakkadah di dalam pengertian yang lain. Rukuknya rukun. Jadi kalau kita tidak rukuk, kita tidak sah sholatnya. Dan rukuk itu ya kalau memang punggungnya sakit, ya sekedar bungkuk sedikit saja sudah boleh. Hanya saja yang sempurna adalah rukuk itu lurus antara kepala dan ini pantatnya ini lurus betul, sehingga seolah kalau menaruh gelas di atasnya itu gelasnya tidak jatuh. Jadi tidak jadi rukuk betul-betul ini. Jadi rukuk itu termasuk rukun, jadi tidak rukuk tidak sah sholatnya. Yang kelima, iktidal setelah rukuk. Iktidal itu berdiri tegak. Sami Allahu liman hamida. Tegak. Jadi betul-betul tegak. Punggungnya itu tegak ke bawah ya, seperti tadi berdiri, kembali lagi tegak ya. Tangannya lurus di bawah ya, tidak di tempat yang lain. Memang ada yang berpendapat Sami Allahu liman hamida ke dada lagi. Tapi itu adalah pendapat yang mungkin ada sebagian yang mengikuti. Namun di Indonesia ulama-ulama kita ini menganggap bahwa yang paling kuat adalah tangannya lurus. Karena yang lurus itu termasuk punggungnya ya lurus tegak ya, seperti tadi tatkala ia berdiri ini. Ada mengatakan ya tatkala berdiri apa? Tadi kan sendakep, maka harus sendakep juga. Ya ini kan pendapat ya. Yang benar, yang saya tahu ya, saya belajar kepada ustadz saya dulu adalah tidak di dada tangannya, tapi tangannya lurus ya. Terus kita lanjutkan, yang keenam adalah sujud ya, yang sujud. Jadi kalau nggak sujud ya nggak sah sholatnya. Lupa nggak sujud, lupa satu kali sujud ya tidak sah sholatnya. Tadi sujud 2 kali, mestinya kan hanya 1 kali sujud saja, ya, kemudian salam ya sudah tidak sah sholatnya. Tapi bagaimana caranya kalau kita salah seperti itu, maka kita tambah 1 rakaat lagi sujudnya 2 kali ya seperti ya biasa kita mesti sujud, kemudian setelah selesai kita baca tasahud, kita sujud sahwi. Ya. Jadi tapi tadi diganti dulu. Jadi umpamanya di rakaat terakhir, tatkala kita sudah hampir salam gitu, tiba-tiba imamnya masih sujud 1 kali. Lama sekali dikiranya kan mungkin baca Rafiq firli warhamni wajibuni warfa'ni. Ini lama, tiba-tiba salam. Ya, diingatkan subhanallah. Gak ngerti, ngadeg lagi. Ya, subhanallah. Duduk lagi. Ya, bingung. Mau salam lagi, subhanallah lagi. Maka diingatkan aja. Sujudnya kurang 1, Pak Imam. Gitu ya. Maka dia tambah lagi. Ya, karena itu sudah salam. Maka
yang tadi kemudian diganti 1 rakaat, ya, berdiri kemudian takbir, setelah takbir ya membaca suratul Fatihah, rukuk sujud, kemudian tasyahud akhir, kemudian sebelum salam kita sujud dua kali, ya. Itu. Baik, kita lanjut, ya. Kemudian sujud ini atas 7 anggota tubuh. Tadi akan ada yang mengatakan 8, tapi yang di sini di fikih itu sujud itu 7. Jadi kening, ya, kening bersama dengan hidung. Jadi jangan jentit gitu, ya, keningnya saja yang menyentuh tempat sujud, itu tidak sempurna sujudnya, ya, tidak sempurna sujudnya. Mestinya nempel nih kening, nempel nih hidung, ya, hidung dan kening menempel jadi satu di tempat sujud, ya. Kemudian kedua tangan lurus menghadap kiblat, tempelkan kepada tempat sujud tempel, kemudian lututnya kiri dan kanan. Jadi sudah berapa? Sudah 5, ya. Kemudian ditambah lagi 2 ujung kaki. Jadi ujung kaki kiri kanan itu jangan sampai diangkat, ya, tapi ditekuk sini untuk sujud, ya. Kalau sujud ibu jari telunjuk, jari manis kalau bisa ditekuk menghadap kiblat semuanya, kaki kiri dan kanan, kemudian tumitnya merapat. Nah, tumit kiri dan tumit kanan merapat. Biasanya kalau kita lihat beberapa orang renggang begini, ya, ini kurang sempurna. Bukan berarti tidak sah, kurang sempurna, ya. Coba kita lihat kalau orang sujud begitu dengan sujud yang rapat, kan indah, gerakan sholat itu nampak begitu indah. Dan ini ketiaknya ini tidak ditutupkan begini, tidak, tapi dibuka. Laki-laki dan perempuan sama. Demikian juga pahanya tidak boleh menempel kepada lambung, ya. Ini sujud di antara 7 anggota sujud ini. Kemudian yang ketujuh adalah bangkit dari sujud. Jadi ini juga rukun, ya. Tapi kalau gak bangkit dari sujud, ya gimana caranya? Harus bangkit dari sujud, ya. Ya, duduk, kemudian duduk di antara 2 sujud yang ke-8, ya. Duduk di antara 2 sujud itu kalau masih sehat, kalau masih sempurna, nggak linu-linu, nggak penyakitan, nggak asam urat dan lain-lainnya, maka pantat itu menduduki kaki kiri yang dibuka ke atas, kemudian kaki kanannya itu ditekuk, ya, ditekuk ke sana, kaki kirinya ini diduduki sama pantat, ya. Seperti kalau seandainya dekat gitu, ya dikasih contoh, ya. Dari jauh kalimatnya mesti bisa insya Allah dipahami. Jadi ini namanya duduk iftirosi. Duduk iftirosi itu pantatnya menduduki telapak kaki kiri, telapak kaki kanannya tegak, ya, itu, ya. Nih. Kemudian, ya, duduk di antara 2 sudut yang 8, yang ke-9 tumak ninah, yakni tenang pada seluruh gerakan. Nah, ini yang penting sekali. Jadi Allahu Akbar kok tumak ninah dulu, baru Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Atau kalau yang senang Subhana Rabbil Azim wa bihamdihi, ya monggo, ya. Nah, dua-duanya sah, hanya yang sahih, hadis yang paling sahih adalah Subhana Rabbil Azim. Atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bacaan itu dibaca Rasulullah setelah turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Apabila datang pertolongan oleh Allah dan maka sudah dibuka, saya dulu nasa, ya, maka manusia akan masuk ke dalam agama itu apa aja berbondong-bondong. Oleh itu fastakbir, ya, mohonlah ampun kepada Allah, menunjukkan bahwa Nabi kita tugas kenabiannya sudah selesai. Maka di saat tugas-tugas itu sudah selesai, banyak istighfar. Maka Rasulullah tatkala ruku dan sujud membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Barangkali kita yang sudah barangkali nanti akan segera menghadap kepada Allah, baca sujud itu adalah sangat bagus sekali kita gunakan
bacaan di waktu rukuk dan di waktu sujud. Subhanakallahumma rabbana, maha suci Engkau ya Allah ya Tuhanku, wa bihamdika, segala puji bagimu, Allahumma gfirli, aku mohon ampun ya Allah. Saat-saat akan menghadap Allah ini kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian ya toto maknanya demikian juga sujud. Tatkala sujud itu jangan langsung subhanallah sampai kadang-kadang kita sendiri agak ngerti bacaan. Jadi ditempelkan dulu baru subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, minimal 1 kali minimal. Ya, kalau bisa, kalau malam hari ya bisa 3 kali bisa, ya mau 10 kali bisa kalau malam hari untuk sholat tahajud. Tapi kalau kita sholat sendiri, ya kalau kita jadi imam ya jangan panjang-panjang, biasa-biasa saja. 1 kali saja kalau dibaca dengan tartil atau itu sempurna itu cukup ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau jadi imam baca 2 kali biar makmum sempat membaca 1 kali. Atau subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Nah, bacaannya itu sunnah, sujudnya rukun ya atau wajib gitulah gampangannya. Rukun ya fardu, tetapi bacaannya sunnah. Jadi seperti Allahu Akbar, subhan rabbil azim, ininya sunnah. Tidak wajib gitu, tidak rukun, bukan suatu rukun. Jadi seandainya tidak baca pun sholatnya sah. Maka dari itu kalau kita suatu saat masuk masjid yang sholatnya buanter banget sholatnya itu ya, sudah kita tidak usah baca saja sudah ya, alon-alon aja. Allah ya. Kalaupun buanter kita tumakninanya saja jangan sampai dihilangkan. Yang ke-10, tertib pada pelaksanaan rukun-rukunnya. Jadi mulai takbir, ya, takbiratul ihram, berdiri takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, rukuk, i'tidal dan seterusnya tadi, tertib rukun tidak boleh dibalak-balik ya. Yang ke-11 adalah rukunnya adalah tasahud akhir, tahiyat akhir ya. Dinamakan tasahud karena pada saat duduk itu membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian membaca yang ke-13, yang 12 tadi duduk pada tasawuf akhir, yang ke-13 adalah bersolawat atas Nabi. Jadi bersolawat itu adalah rukun, jadi tidak boleh kita tidak membaca solawat. Bacaan solawat yang dianjurkan adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad ya wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang dianjurkan, tidak ditambah Sayyidina Muhammad. Kenapa? Sholat itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi, tidak kita boleh ngarang sendiri meskipun tujuan kita baik. Ya, tujuan kita baik, menganggung Sayyidina kan berarti yang terhormat atau paduka yang mulia barangkali gitu, atau bagaimana? Sayyidan itu adalah yang dipertuan gitu. Atau membaca sholawat-sholawat yang banyak yang masih ada di kitab-kitab fikih itu ya, di samping jenis ini, tapi sholawat inilah sholawat yang paling sah ya, yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Saya ulangi lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Biasanya kita innaka Hamidum Majid ditaruh terakhir. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya boleh ya. Kemudian setelah itu kita kan biasanya baca Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Nah, kemudian ditambah lagi kalau mau doa lagi Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku
Zalamtu nafsi, aku telah menganiaya diriku sendiri, zulman kasiran, dengan penganiayaan yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, ampunilah aku ya Allah, maghfiratan min indika, ampunan yang datang dari sisimu, warhamni, dan sayangilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Jadi di sholat itu memang isinya ya seperti itu. Supaya kita apa? Kita tidak lepas dari mengagungkan, membesarkan Allah. Itulah sebabnya kalau sholatnya sudah benar, ya, yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan dan dihayati khusyuk itu, maka Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, rukun-rukunnya ngerti, ya, fardu-fardunya mengerti. Ya, rukun sama dengan fardu, biasanya kewajiban-kewajiban mengerti. Ya, nanti kita bacakan kewajiban-kewajibannya, ya, sebelum kita masuk pada sesi berikutnya ini. Nah, bacaan at-tahiyat yang terkenal yang kita baca itu at-tahiyatulillah. Ya, juga bisa bacaan yang lain karena nanti di fikih sunnah jilid 1 itu tahiyat itu bisa bermacam-macam versinya. Ya, tapi semua yang datang dari Nabi yang kita pakai, ya. Kadang-kadang Nabi mengajarkan beberapa macam cara. Kadang-kadang hanya satu cara saja, ya. Kalau ini tahiyat itu bermacam-macam cara, sholawat juga bermacam-macam cara. Tetapi kalau umpamanya kita sholat membaca, ya, karena rukun yang ketiga bersolawat, kita baca sholawat Jibril tidak boleh, sholawat Badr tidak boleh. Ya, sholawat harus yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian yang ke-14 yang terakhir mengucapkan salam. Salam itu yang fardu hanya satu kali, yang ke arah kanan, sedangkan ke arah kiri hukumnya sunnah. Namun sebaiknya kalau kita sholat salamnya dua kali, karena Nabi senantiasa salam 2 kali, namun pernah salam 1 kali, karena yang sebelah kanan itu wajib, yang sebelah kiri itu sunnah, dan kita menyempurnakan wajib dan sunnahnya. Nah, seperti tadi, tahiyat tadi, at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibatu wa sholawatu wa thayyibatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sudah selesai tasahud, ya. Tasahud awal, kadang-kadang tidak usah kita membaca sholawat, tapi kalau kita membaca sholawat juga tidak dilarang, ya. Hanya kalau tasawuf akhir itu sholawat itu menjadi rukun. Jadi kalau tasawuf akhir tidak membaca sholawat itu tidak sah sholatnya, ya. Jadi kita sampai fardu sholat. Saya lanjut kepada pelajaran berikutnya adalah kewajiban sholat atau biasanya disebut sunnah muakkadah, ya. Ya, kewajiban itu di sini yang dimaksud kenapa mengatakan wajib? Ini kalau ditinggalkan dengan sengaja hina, ya, sholatnya tidak sah. Ada yang mengatakan begitu. Kalau sengaja ditinggalkan, ya, kalau lupa tidak dikerjakannya, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Kewajiban sholat itu bersama dengan sunnah muakkadah. Hal yang wajib dalam sholat itu ada 8, ya. Yang satu, seluruh ucapan takbir selain takbiratul ikram, ya. Allahu akbar ruku, sami Allahu liman hamida, tasbih itu berdiri, Allahu akbar sujud, Allahu akbar duduk lagi, Allahu akbar sujud lagi. Itu semua takbir-takbir itu disebut wajib atau sunnah muakkadah, sebaiknya kita kerjakan, jangan ditinggalkan, ya. Jangan ditinggalkan. Maka dari itu kadang-kadang kita sholat, kalau kita tidak punya ilmunya, ya juga benar aja mungkin sholatnya karena ikut rubuh-rubuh gedang. Tapi nilainya di sisi Allah. Maka dari itu sama-sama sholat, sama-sama muslim. Kadang-kadang kita melihat jauh sekali jarak surganya, ya. Dalam satu riwayat saya dulu pernah mengaji itu waktu subuh pagi hari,
Ustaz menerangkan, ada seorang hamba tanya kepada Allah, ya Allah, kenapa si fulan itu kok begitu tinggi surganya? Padahal dia ngajinya juga bersama-sama, cara puasanya juga, puasa Ramadan sama-sama, kok dia bisa tinggi? Ya, ternyata dia itu ibadahnya tidak sekedar ibadah, tapi ibadah yang disertai dengan ilmu yang benar. Ya. Di samping itu katanya, ya, kamu sedang kenyang, ya, kamu sedang tidur, dia berpuasa, dia bangun malam. Ya tentunya tidak sama antara orang yang tidur semalaman suntuk dan orang yang bangun di malam hari. Orang yang sering puasa dengan yang tidak berpuasa, sunnah misalnya itu kalau pas waktu memang nggak bisa ditawar. Itu memang berbeda. Jadi kita nanti di akhirat akan mempunyai derajat-derajat di surga yang tidak sama. Hanya saja nanti kalau di surga, orang yang derajat surganya setingkat, selevel gitu ya, sama-sama bisa saling berkunjung satu sama lain. Jadi kalau saya misalnya dengan Pak Azwar itu sama ya surganya, maka saya bisa berkunjung kepada Pak Azwar, berkunjung kepada saya. Amin. Karena setiap penghuni surga diberi 4 pintu, Pak. Pintu yang pertama adalah untuk melihat Allah, ya. Karena tidak ada satu kenikmatan yang lebih melihat zatnya Allah, ya. Wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin itu berseri-seri, senang dan gembira luar biasa karena mereka diizinkan oleh Allah melihat zatnya Allah. Ya, surat Al-Qiyamah 22 dan 23. Nah, kemudian pintu yang kedua. Pintu yang kedua adalah pintu yang digunakan untuk melihat neraka. Mereka melihat beberapa orang yang mereka kenal disiksa di dalam neraka. Maka dari itu di dalam surat nomor 74 ayat 42 itu, surat Mudatsir itu, orang yang di surga itu tanya kepada kenapa temanmu, masalah kakum fisakar. Kenapa kamu kok sudah sampai masuk neraka? Lam nakum minal musallin, aku dulu tidak sholat tatkala di dunia. Itu bisa menjawab. Walanakun miskin dan tidak suka membantu orang memberi makanan dan senangannya ngobrol-ngobrol itu dibaca aja surat nomor 74, 42 sampai nomor ayat yang 47 nanti kita lihat ini. Bisa ngomong-ngomong. Bahkan di dalam surat Al-A'raf itu kita kalau mulai baca ayat yang ke-44 ke bawah itu ya. Itu tanya penghuni surga tanya, hei saya itu sekarang sudah mendapatkan kenikmatan yang janji-janji yang diberikan oleh Allah. Apakah kamu sudah juga mendapatkan ya, janji yang dijanjikan oleh kepadamu? Dia mengatakan, iya saya sekarang disiksa dengan siksa yang luar biasa. Dia mengatakan cuman begitu. Jadi pintu yang kedua adalah pintu yang digunakan oleh penghuni surga melihat neraka supaya bertambah syukur kepada Allah bahwa Allah telah menyelamatkan dirinya dari bencana yang luar biasa. Pintu yang ketiga. Pintu yang ketiga adalah pintu di mana malaikat sering berkunjung kepada kita, kepada penghuni surga. Salamun alaikum tibtum. Ya itulah di dalam surat Az-Zumar itu. Selamat kalian bergembiralah kan, beruntunglah kalian. Ya. Itu mereka berkekal di dalam surga diucapkan selamat oleh malaikat. Ya, pintu yang keempat adalah pintu di mana sesama muslim, teman kita saling bisa berkunjung satu sama lain. Dan di sana nanti sudah perasaan dendam, perasaan dengki, perasaan ini sudah dicabut. Jadi umpamanya nanti ada pacarnya Pak Azwar itu datang yang dulu nggak jadi dinikah itu datang, nggak ada cemburu kalau sama-sama Islam sudah di sana sudah dihilangkan kecemburuan itu tidak ada ya. Mereka saling berkasih sayang satu sama lain karena cemburu yang ada di dunia ya, iri hati yang ada di dunia ya, di sana sudah dicabut segala macam itu di dalam Al-Quran yang menerangkan seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, yakni kewajiban sholat atau sunah-sunah sholat yang kedua, yaitu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Ya. Ini harus diucapkan bagi imam dan bagi mungfarid, maksudnya orang yang sholat sendirian.
Sami Allahu liman hamida. Ini yang diucapkan oleh imam tatkala kita bangkit dari ruku untuk berdiri, atau kita kalau sholat sendiri untuk berdiri. Ingat bahwa sholat kita itu bukan ilmu kebatinan. Jadi di menengah aja, di batin saja enggak diucapkan. Ada gerakan bibir. Nah, gerakan bibir ini jangan sampai diem aja, diem batin, di batin saja. Ya, meskipun sholat sendiri harus mengucapkan Sami Allahu liman hamida. Ini coba saya ulangi, bagi orang yang munfarid artinya sholat sendiri, dan bagi imam. Sedangkan bagi makmum membaca Rabbana walakal hamd. Jadi mereka tidak Sami Allahu liman hamida kalau kita sholat jamaah, maka makmumnya membaca Rabbana walakal hamd. Bisa dilanjutkan hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fih, ya. Ini maka ada 70 malaikat yang menulis pahalanya orang yang membaca seperti itu. Padahal Nabi tidak mengajarkan, ya. Berarti yang tidak diajarkan Nabi kadang-kadang bisa dikerjakan itu di zaman Nabi, dan setelah itu mendapat legalisasi dari Nabi. Oh, nggak apa-apa, malaikat ternyata menulis pahalanya. Kalau sekarang Nabi sudah meninggal, kita tidak boleh ngarang sendiri. Loh, dulu kan boleh, sekarang ini kan baik bagimu, mungkin bagi yang lain tidak baik. Maka dari itu kalau kita sekarang kerjakanlah seperti apa yang kita terima ajaran itu dari Rasul. Cukupkan dengan itu dan jangan melebihkan atau mengurangi. Yang ketiga ucapan Rabbana walakal hamd, ya. Jadi Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd, itu kita mengucapkan, ya, semua, ya, baik itu sholat sendirian, berjamaah, jadi imam atau makmum. Yang keempat, ucapan Subhana Rabbiyal Azim, ya, Subhana Rabbiyal Azim tatkala ruku. Itu membaca itu makmum membaca, imam membaca, ya, sholat sendiri membaca, kemudian sholat berjamaah juga membaca, karena bacaan itu tidak dikerjakan. Subhana Rabbiyal Azim atau Subhanallah Azim wa bihamdihi, ya biasanya yang paling terkenal itu karena hadisnya Subhana Rabbiyal Azim saja, baca aja Subhanallah Azim. Seperti duduk setelah sujud, duduk kita baca Rabbik firli itu yang sahih, ya. Dan itu seandainya dikabulkan sudah cukup. Kalau kita sudah diampuni sama Allah Ta'ala, beres sudah, ya, semuanya. Kita kadang-kadang Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afini. Nggak salah itu boleh ya kita bacakan. Tapi nanti kadang-kadang salah kita mengingat artinya nggak tutup ini. Kalau kita Rabbik firli, ya Allah ampunilah saya kan. Rabbik firli berapa kali? Monggo silakan, ya. Tidak dibatasi. Asalkan kalau kita jadi imam ya jangan lama-lama. Yang kelima, membaca Subhan Rabbiyal A'la tatkala sujud. Jadi sujud itu nempel dulu, setelah nempel dulu diam sejenak, baru membaca Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Subhan Rabbiyal A'la. Ternyata di sini tidak ada wa bihamdihi-nya. Kalau kita mau tambah wa bihamdihi itu memang ada beberapa riwayat, ya, yang tidak sahih, hanya karena banyaknya maka ulama menganggap bahwa itu bisa naik derajatnya hadis itu menjadi hasan li ghairi, ya, hasan karena ditompang dengan yang lain. Yang keenam, kemudian duduk lagi, ya. Duduk lagi bacanya cuma Rabbik firli. Itu duduk di antara dua sujud. Duduk, Rabbik firli. Ya, minimal 2 kali mungkin, ya, atau 1 kali minimal, ya, lebih dari 2 kali atau lebih 1 kali itu lebih utama. Allah lagi, ya, sujud kembali. Ini pelajaran sholat itu nggak ada bosen-bosennya. Karena siapapun di antara kita tidak ada yang pernah mengaku bahwa dia sudah sempurna sholatnya, ya. Nggak ada, ya, yang sudah menganggap sempurna sholatnya.
Yang ketujuh, ya, yang ketujuh adalah tasahud awal. Jadi kita sholat 4 rakaat ada tasahud awalnya. Tasahud awal itu adalah sunnah muakkadah atau wajib di sini ya, wajib sunnah muakkadah sama. Hanya saja kalau kita nggak mengerjakan itu dengan sengaja menyelih sunnah, berarti kita catat sholatnya. Tidak boleh kita meninggalkan secara sengaja. Namun kalau kita terlupa tidak tasawuf awal, maka diganti dengan sujud sahwi nantinya. Ya. Yang kedelapan adalah duduk kala tasahud awal. Baik ya, untuk sesi pertama saya kira cukup dulu. Kita lanjut, monggo Bu, siapa yang jadi pemandu.